Motret bagus mah karena orang yang motretnya bagus. Kalau misalnya ngomongin soal perjuangan, aku yakin semua laki-laki di dunia ini melakukan perjuangan. Asik. Masa iya? Tapi masalahnya adalah kita bisa nggak sama dia seumur hidup. Halo semuanya, welcome back to podcast Bayuda. Kali ini kita ngobrol-ngobrol bareng Presil yang lagi di Bandung. Seperti pembukanya, ini iPad-nya agak bermasalah jadi suka naik turun gitu. Semoga nanti lancar-lancar ya. Halo Presil, apa kabar? Oh, udah baik sih. Aman kok, aman. Kecil dari iPad Bandung aku ya? nggak akan jatuh. Dari Bandung ya? Ini aku sekarang udah full di Bandung. Udah pindah Bandung, terus ya udah nantap di Bandung dulu untuk sekarang. Terus apa yang berubah sekarang setelah menikah? Gak ada sih, gak ada yang berubah. Kalau masalah aku nikah tuh kayak belum ada yang berubah ya, karena baru 3 bulan. Berubahnya cuman apa ya? Gak ada. Mungkin kalau punya anak kali berubah baru. Sekarang masih seperti Kalau biasa. kalau masih ya kalau sekarang tuh kayak orang pacaran aja udah. Karena belum punya anak kan. Maksudnya belum ada yang berubah. Tapi aku kemarin Jadi ya, sempat gitu. penasaran kan, Kecil berani sih ngambil keputusan gitu. Udah kerja di company besar, di media, terus hijrah ke Bandung lagi, resign. Aduh, itu berani banget. Apa akhirnya putusin yang kayak gitu? Gak ada sih sebenarnya mah. Ih, cuman apa ya? Maksudnya udah lama kan di Jakarta, sendirian juga, terus nikah. Kayak sebenarnya nggak bukan maksudnya nggak kan gara-gara nikah juga ya, karena suami aku kan dia WFH ya, full WFH. Terus Dia deg-degan ya, iPad aku jatuh, benar ya, kucing aku biasa. Jadi kalau gara-gara nikah tuh kayaknya aku pindah ke Bandung enggak juga sih, karena suami aku kan full WFH ya, jadi dia mah bisa kerja di manapun, dia ngikutin aku jadinya. Tapi akunya yang ngerasanya kan apa ya, maksudnya teman-temanku di Bandung, keluarga di Bandung, kayak ya udahlah gitu. kenapa nggak milih tetap di Gitu. Jakarta bareng-bareng? Kan katanya cuannya lebih gede di Jakarta. Ya kalau masalah uang ya benar sih, lebih gede di Jakarta. Penawaran banyak di Jakarta gitu. Hmm, Tapi ya gimana, maksudnya aku tuh nggak tahu sih, mungkin aku sekarang lagi ngalamin masa udah umur berapa sih deh? Udah 31. 28 ya? 29 ya? 31 31. ya? Udah lewat ya? Eh, Aku kan aku kan umurnya masih 28 ya sekarang ya. hmm. Terus aku kayaknya lagi ngalamin masa-masa eh, krisis umur 27 itu loh. Jadi aku tuh ngelihat kayak teman-temanku dia bisa berkarya dan hasilin uang. Dan aku tuh jadi kayak kalau kata orang Sunda tuh kabita gitu loh. Kabita Kabita itu pengen, maksudnya banyak maunya ya? kabita tuh jadi enggak, kabita tuh ngelihat seseorang ngelakuin sesuatu atau makan sesuatu terus jadi pengen Oh iya, gitu. iya, iya. Jadi Ah, ngerasa kayak kita pengen juga deh kayak gitu. Nah itu tuh kabita gitu. Pasti kayak gitu, aku ngerasa aku kabita gitu sama orang. Maksudnya dalam hal berkarya dan menghasilkan uang ya. Aku pengen bekerja yang ngasil uang pastinya. Tapi aku tuh merasa bangga dengan pekerjaan itu gitu. Maksudnya aku ngerasa wah gue berkarya gitu. Bukan bekerja aja gitu. Jadi iya. ada Kalian perasaan-perasaan. Mungkin karena umurnya masih ada aku ngerasain umurku masih lagi masuk ke masa-masa krisis 27 itu. Krisis apa sih, aku lupa deh namanya apa sih? Krisis person. biasanya yang Quarter life eh, crisis gitu ya. Gitu. kalau Ya seniman aku lain kan umur ngerasa 27 apa ya pada bunuh kayak diri ya. betul merasanya kayak gitu loh. Jadi ada rasa ketidakpedean kepada diri sendiri. Kayak ngeliat orang-orang tuh udah pada apa ya, hebat-hebat gitu. Dia punya banyak hal dalam hal berkarya ya gitu. Sedangkan aku tuh nggak ada dah. Kecil kurang hebat Kayak apa sih? ngerasa sedih aja gitu. Ya banyak lah. Kalau kurang hebat banyak gitu. Apa yang
bisa disebutin lah kayak kurang hebat dalam hal motret biasa-biasa aja, Biasa aja gimana? ngedit bisa biasa aja, terus designing biasa-biasa aja, sketching juga biasa, maksudnya banyak bisa ya tapi kelasnya tuh biasa-biasa aja gitu, nggak jago banget, nggak bagus banget. Itu buku foto Moksa paling laku pas kita ngerilis. Banyak peminatnya Ya lagi. di situ. Konsepnya beda. Gimana tuh? Ya itu aku juga ngerasainnya tuh, itu saking gedenya tuh si buku Mofa itu. Aku rasanya kayak jadi jangan-jangan gue tuh artis what hit wonder gitu. Tapi sih yang what hit wonder itu loh. One Jadi single hit. cuma satu karya paling gede. Iya bisa ya udah gitu. Hilang. Pas di Nah ya Jakarta itu aku ngerasainnya apa itu. nggak sempat lagi berkarya kayak gitu? Motret mah masih. Hmm. Terutama kalau misalnya suami aku lagi ada di Jakarta dulu pas masih pacaran ya maksudnya. Pas masih sebelum nikah tuh kalau suami aku datang kita pasti motret gitu. Kemana gitu. Ya kalau aku tuh kerjanya lumayan ya penuh dari pagi sampai ke malam. Itu kadang-kadang udah capek sendiri Sabtu Minggu ya udah gitu capek. Kadang-kadang itu udah nggak kepikiran lagi tuh harus motret atau enggak gitu. Dan energinya udah keisep di situ kan. Apa karena beban kerjaan yang tinggi juga dan sibuknya ibu kota? Ya ya bisa juga. Ya aku juga ngerasanya kayak Jakarta tuh bukan kota buat orang kreatif sih. Aku kurang bisa menyatu sama orang-orang Jakarta gitu. Jadi apa ya ada kalau ngobrol nongkrong tuh oke, tapi aku tuh ngerasa aku bukan bagian dari ini gitu. Ini bukan rumah aku gitu. Jadi aku ngerasanya tuh kayak kurang gitu. Dan ya ngerasa bukan rumah lah gitu, bukan bukan tempatnya aku gitu. Gimana sih menjelaskannya ya? Ngerasa Adaptasi kayak ini tuh, ekosistemnya beda. ya maksudnya kayak Jakarta tuh tempat yang baik ya. Aku nggak bisa bilang Jakarta jahat atau orang-orang di dalamnya gimana gitu ya. Cuma aku rasanya aku tuh nggak bisa fit in di dalam situ. Pam, 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 pam. Mau ngerasa. Udah nyoba adaptasi tapi sepertinya masih nggak masuk gitu ya. Soalnya kalau misalnya dibilang banyak teman, ya aku punya banyak teman di situ. Ada maksudnya banyak lah gitu circle-circleku di situ. Cuman ngerasanya kayak aku nggak bisa masuk ke dalam situ aja. Ngerasa ada sesuatu yang kurang gitu saat aku ada di situ. Dan bukan kurang ya apa ya lebih ke aku tuh nggak fit in di dalam ini gitu. Kalau nongkrong mah ya nongkrong tetap. Berarti kalau yang Becil rasain, yang berasa hilang banget ketika pindah ke Jakarta, terasa hilang dari ketika momen-momen di Bandung itu apa? Pastinya teman-temannya. Teman-teman ya? Itu kayak ngerasa apa? Iya, maksudnya gimana ya? Kayak teman-temanku yang ada di Bandung itu semuanya kalau aku datang ke tongkrongan tuh nyambut gitu. Kan Hmm. kalau misalnya kita di Jakarta kayak ya udah gitu, nobody kan. Kita nobody gitu. Kayak bukan masalah orangnya terkenal atau enggak ya, tapi maksudnya kehadiran kita di sana itu diharapkan gitu. Oke, Bukan oke, oke. bukan maksudnya dia orang terkenal gitu. Bukan disambut secara karena aku famous, tapi orang itu tuh diharapkan gitu kehadirannya. Ya, obrolannya beda gitu. Orang Jakarta sama orang Bandung kan beda obrolan. Oke, selain circle nih ya, berkarya, terus apa lagi kira-kira menurut Becil yang dikangenin dari Bandung ketika Becil di Jakarta? Ya Bandung, ya apa ya? Semuanya sih kayak kehidupan di Bandung, apa-apanya, teman-temannya. Ya tapi itu balik lagi sih, kayak di Bandung tuh kalau buat apa yang waktu itu kan aku kerjaanku tuh kalau aku di Bandung duitnya tuh benar-benar hampir kayak nggak banget ya. Hmm, Tapi kalau misalnya kita pindah ke Jakarta duitnya ada gitu, oke. Jadi ya udah gitu. Makanya aku waktu itu milih untuk ya, oke nih pindah ke Jakarta gitu. Karena gara-gara ya tawaran pertamanya karena uangnya. Sebenarnya nggak kepikiran bagaimana
adaptasi di situnya, lingkungannya gimana, aku nggak kepikir. Aku cuma mikirin waktu itu ya itu uangnya. Dan ternyata cuan? Ya udah cuan, emang butuh cuan. Kalau waktu itu nggak kerja ke Jakarta dan nggak ngambil jobnya ini, aku nggak mungkin punya tabungan kayak sekarang. Aku nggak mungkin punya beberapa aset gitu ya. Aku nggak mungkin eh, punya pengalaman, banyak beberapa pengalaman yang kalau aku nggak pergi ke Jakarta ya aku nggak akan mungkin dapat pengalaman itu gitu. Maksudnya ya itu adalah rasa-rasa yang aku dapetin sekarang itu adalah bayaran price gitu yang aku harus Hmm. kasih karena aku punya pengalaman ini gitu. Jadi Jadi jarang motret, jadi jarang berkarya, pameran atau dan lain-lainnya itu adalah harga yang aku harus kasih karena aku mendapatkan hal-hal ini. ya itu kayak harus membayar itu semua ya. Mengorbankan hal lainnya. Konsekuensi. Iya, Iya. konsekuensi. Jadi pas waktu pergi ke Jakarta ya aku mikirinnya udah selain uangnya ya konsekuensinya. Tapi nggak kepikiran apakah nyaman ini. Tapi ya emang maksudnya fit in sebagai manusia mah beradaptasi pasti ya gitu. Hmm. Tapi apa yang ngebawa kitanya sih sebenarnya yang bisa diinin atau enggak gitu. Oh ya, pertanyaan yang paling sering orang nanya kan ke Becil. Kenapa sih masih motret pakai analog gitu? Udah enggak. Oh, udah enggak. Enggak bukan apa udah enggak motret. Maksudnya kalau reguler kayak dulu ya motret pakai analog. Oh, udah enggak sih. Kenapa? Udah enggak, kamera juga udah enggak punya. Oh iya. Iya, kamera aku kan kemarin jual Leica. Kalau mau motret sekarang minjem punya suami aku Tapi sama kan tetap kamera dia. tapi tapi kan tetap masih pakai motret pakai analog dong jadinya secara teknis. Iya, tapi secara teknis ya. Tapi kan maksudnya kalau ini kan kebetulan roll film aku masih ada. Hmm. Masih numpuk gitu, sekotak gitu masih ada. Kalau udah habis ya udah kan. Disudahi. Serius, udah tamat itu. Karena aku tuh bukan, maksudnya kalau aku kan pakai analog itu bukan gara-gara keren-kerenan ikut arus ya. Hmm. Karena kan pas belajar pertama kali fotografinya juga masalah fotografinya gitu ya. Balik lagi dulu kan aku belajar fotografi mediumnya kebetulan kamera analog Tahun, pertama kali. tahun berapa Karena itu? kan itu tahun 2007-an, 2008-an gitu kan. Di saat itu memang adanya yang bisa di affordable itu kamera itu. Dan ya udah gitu, aku terus ngelakuin karena kamera yang punyanya itu bukan karena sengaja beli gitu ya. Karena punya digital nggak gitu, gitu. Karena kebetulan aja di masa itu tuh aku belajar fotografi, kebetulan kamera yang affordable adalah itu. Affordable cara harga kamera yang murah, harga film yang murah, harga scan yang murah, semua yang murah. Jadi cocok untuk orang kayak aku. Sedangkan sekarang kan kebalikan ya, kayak masa lebih murah biaya maintenance-nya kamera digital dibandingkan kamera analog. Sedangkan output yang aku mau keluarkan bukan bukan kamera analognya, tapi berkaryanya gitu, fotonya yang dikejar itu bukan kamera analognya. Iya bener, kalau misalnya dibilang kecintaan dalam dunia kamera analog itu benar. Karena emang nggak ada yang bisa gantiin dari perasaan ngelihat film, hasil foto dari film itu sulit untuk digantikan dari kamera lain gitu ya, misalnya kamera digital. Tapi ya itu balik lagi karena goals aku adalah berkarya gitu sebanyak-banyaknya. Bukan bukan gara-gara kamera analognya. Sedangkan kamera analognya sekarang udah nggak affordable untuk aku gitu. Harga harga roll filmnya mahal banget. Kameranya ada, tapi harga roll filmnya nggak banget gitu. Satu hal menarik nih. Kalau kita kalkulasi mengenai kos berkarya kan, aku juga kepikiran kayak gitu tuh. Ketika dulu kenal kecil 2015, itu kita bisa beli roll film expired 25.000 kan. 25.000 udah dapat 30 udah dapat yang fresh ya, 30 35 ya waktu itu. Ya, 35 itu udah yang fresh. Sekarang Saat kan itu pun udah rasanya udah mahal. iya, sekarang cepet ya roll. Sekarang itu Superia
almost 100.000, bahkan ada yang lebih dari 100.000. Nah, pertanyaannya kan menariknya, menurut Pecil nih, dengan tren yang sekarang, kenapa Nah, orang masih mau gitu? Udah mahal. lifestyle, lifestyle. Oh, Semua orang kayak apa ya? Mungkin ada beberapa yang memang masih cinta aja dan kebetulan affordable, tapi kan mostly itu adalah lifestyle. bisa dibilang karena pengen terlihat Iya, keren atau ikutan arus? bisa. Bisa ya. Memang banyak yang begitu, memang banyak. Poser mah banyak gitu. Cuma kan balik lagi ya, maksudnya outputnya apa nih yang pengen dihasilkan gitu. Kalau aku lebih milih untuk fokus ke outputnya dibandingkan mediumnya. Medium maksudnya media ngambilnya gitu, media kamera analog, kamera digital, buat aku tuh sama aja. Karena yang aku kejar adalah outputnya. Itu bukan masalah ada yang lebih jago, kalau pakai kamera analog itu lebih jago, kamera digital itu cukup, enggak sih. Motret Bener. yang bagus mah motret yang bagus tuh bagus aja gitu, mau pakai kamera apapun. Yang penting kan outputnya, gitu. Iya. Berkarya, pameran, bikin buku, outputnya, gitu. Kemarin-kemarin Bukan tuh aku masalah dapat pertanyaan yang ini loh, pakai kamera analog. yang lucu loh. Bisa dibilang lucu atau gimana? Buat aku sih lucu. Apa sih? Kan misalnya nge-share link kan, buku foto atau lain-lain yang sini. Mm-mm. Pertanyaannya gini, ini motretnya pakai film apa digital? Ya nggak apa-apa. Ya aja oke. Misalnya analog atau digital, tapi nggak bikin, maksudnya pakai kamera analog atau digital, nggak bikin seseorang jauh lebih jago dalam hal memotret gitu. Dibandingkan orang yang bisa pakai digital sama yang analog, ya pasti lebih jago nih yang analog, enggak. Motret bagus mah karena orang yang motretnya bagus, bukan karena kameranya digital atau kameranya analog. Berarti kembali siapa yang berkarya ya? Balik lagi, nah yang berkarya siapa gitu. Nggak selalu melulu yang analog tuh pasti lebih jago, yang digital enggak. Aku yakin kok mereka juga yang digital, mereka mempelajari yang lainnya yang kita nggak, mungkin anak analog nggak ngerti, mungkin dari sistemnya, Hmm. dari software, atau maksudnya kelistrikan, maksudnya ada gitu yang nggak mereka tuh sampai mendalami segitunya, dan kita nggak mendalami. Kalau kita kan kayak mendalaminya mungkin chemicalnya, terus si optik-optiknya, kayak gitu ya. Jadi jadi lebih gimana sih menurut aku. Pemahaman device itu harus dilakukan oleh fotografer manapun, mau yang digital mau yang mana. Memahami kamera yang dipakai untuk menghasilkan foto yang baik itu ya harus semuanya melakukan hal itu. Pecil kan nge-layout buku foto juga kan, yang terakhir kita masih jalan ya project buku foto home-nya kelas Lasar. Dan aku selalu Hmm. suka kalau Pecil nge-layout itu Iya kayak, masih. ya Pecil itu nge-layout konsepnya jelas, terbilang kompleks sih kalau aku lihat kalau Pecil nge-layout. Hmm. Tapi nggak yang kompleks yang ini loh, sekedar ngisi gitu. Sekedar ngisi biar Iya, rame gitu. Nah, apa yang bikin Pecil akhirnya nge-layout seenak itu gitu? banyak membaca buku foto pasti itu udah mutlak lah gitu ya. Kayak penulis harus banyak baca. Ya kalau mau layout kan harus banyak lihat buku buku foto. Ya mulai kalau aku tuh melihat buku foto nggak cuma lihat aja, tapi mempelajari maksud-maksud tertentunya gitu. Dia kayak ini kenapa ya dia begini? Maksudnya di breakdown gitu loh. Tiap maksudnya punya apa ya? Punya paradigma yang selalu berpikir kalau orang naruh sesuatu di sini pasti ada maksudnya. Gak langsung semerta-merta dia naruh itu doang di situ. Kayak ya udah cuma pengen naruh di situ enggak. Aku punya punya paradigma seperti itu. Jadi kayak tiap orang pasti punya maksud tertentu untuk melakukan hal itu. Jadi ya makanya dianalisis walaupun nggak pernah tahu secara pasti ya, misalnya kayak memastikan gitu apakah ini beneran artinya ini gitu, nanya langsung sama artisnya enggak sih, aku nggak pernah nanyain secara langsung sama artisnya atau layouternya, tapi aku mencoba buat
memahami aja. Terus banyak banyak juga kan buku-buku yang mempelajari hal itu sebenarnya, kayak buku secara teori ada Barthes gitu-gitu lah ya. Hmm. Itu kita harus punya fondasi juga sih secara ilmu teorinya, tapi itu jadi bullshit kalau misalnya kita cuman tahu teorinya. Kita harus diuji coba gitu ke buku-buku yang lain, apakah benar nih kata buku ini di buku foto ini gitu, melakukan hal ini jadi begini. Banyak ngobrol sama ngedengerin author tuh gak cuma dengerin artisnya, tapi dengerin juga si pembacanya. Apa yang pembaca ingin lihat, apa yang apa yang artis pengen berikan. Nah, aku tuh menerjemahkan. Berarti nggak semena-mena langsung Ya, bikin ya? Ada dialog antara Pecil sebagai desainer dan artis ya? ya, harus, maksudnya harus ada apa ya? Kalau aku sih ngerasanya ini harus berempati gitu. Kita harus ada empati sama si artisnya, tapi ada empati juga sama si pembaca. Karena nggak semerta-merta kayak ya udah, gue mau bikin ini, bodo amat ya. Sebenarnya emang nggak apa-apa ya. Namanya lagi dunia, apalagi kalau misalnya independen dalam buku foto gitu ya. Bodo amat deh. Gue pengen gini, perkaranya gini, oke gitu. Ya sebenarnya emang nggak apa-apa. Cuman kan ada apa ya? Kalau aku sih ada keinginan servis ke pembaca juga. Jadi mengerti si pembaca tuh pengennya apa sih gitu. Si pembaca tuh pinginnya lihat apa, merasa dimanjakannya tuh seperti apa. Emang konsep desainnya begitu ya? Ada maksud di balik apapun yang dilakukan itu. Nah, kalau di Moksa, apa yang Pecil rasain capaiannya di buku Moksa? Apa ya? Ya udah. Sebenarnya mah kalau di buku Mofa pencapaian tertingginya ya banyak banyak kenal orang aja, jadinya banyak kenal orang-orang sekitar gitu ya. Kalau dia membaca buku aku dan dia ngobrol ngasih feedback ke aku gitu, menurutku itu udah apresiasi paling tinggi buat aku sih. Buat aku sih itu apresiasi paling tinggi. Satu hal di Moksa tuh, cara branding waktu itu apa yang Pecil lakuin? Kan penjualannya lumayan Hmm? oke. Cara brandingnya, sama marketing. Marketingnya ya, Sorry, sebenarnya sorry. tuh apa ya? Sorry, ada website juga kan kalau nggak salah dulu ya, dibikinin. Oh enggak, oh enggak, aku nggak bikin, kayaknya itu bukan aku. Oh enggak ya, oke. Oke lanjut. Enggak. Aku apa ya? Sebenarnya paling sukses itu karena self brandingnya. Hmm, Jadi kan memang kalau dulu tuh aku kan aktif di komunitas, terus aktif di beberapa forum gitu ya. Jadi orang tuh kenal sama aku dan mereka pengen membaca bukunya karena akunya gitu. hmm. Jadi ya orang ke orang sih sebenarnya penjualannya tuh itu. Jadi dari mulut ke mulut, dari orang kalau tahu maksudnya ya, jadi kayak rantai aja. Karena tapi basisnya adalah karena dia kenal dan tahu, oh, minimal dia tahu lah dari media sosial tuh. Oh, benar-benar ngeblas dari media sosial kan. Dan aku punya teman-teman yang mau bantu ngeblas itu semua. Jadi ya makin gede lingkarannya. Ini karena Berarti banyak teman-teman aja sih. kalau bahas self branding, Pecil punya ini sendiri dong, tipsnya sendiri dong. Kan kayaknya paham banget sama personal branding di media sosial. Personal brand. Kalau sekarang mah kagak ya, karena udah sebenarnya tuh self brandingnya foto yang aku dulu ya, Hmm, bukan karena akunya terkenal. Maksudnya gimana ya? Kalau aku tuh bukan terkenal secara ininya gitu, tapi kan karena aktif ada di komunitas ini, ada di komunitas itu, hmm. komunitas ini, komunitas. Jadi tuh kenal secara personal dan kita sering ngobrol dan intens kan. Jadi tuh kalau ini karena kebiasaan orang Bandung juga ya. Orang Bandung tuh kalau misalnya ada si temennya, misalnya temennya ada temen nih punya karya, terus dia lagi jualan atau dia emang jualan aja gitu. Dia tuh suka bantu aja di blast, minimal di blast, ditawarin, lo suka buku, suka gitu. Ya bener, kebetulan aja gitu ada di lingkungan orang Bandung yang memang punya sifat seperti itu. Kalau misalnya punya teman, pasti dibantu dan ditawarin tuh kayak kayak ada
ada jiwa-jiwa marketingnya sendiri gitu. Kayak sebenarnya sebenarnya kan kayak misalnya aku contoh lah gitu ya, kayak aku udah punya buku, terus aku tahu udah punya buku, terus aku blast di Instagram aku, terus aku ketemu temen orang lain gitu tuh, aku tahu kalau misalnya dia punya interest sama buku foto, eh kamu mau beli nggak, ini temanku lagi, jadi kayak memang marketingin, dan itu punya teman yang kayak gitu banyak karena kan orang Bandung ya, dia punya punya sifat yang seperti itu kan. Jadi aku maksudnya punya keberuntungan tuh kayak gitu juga. Emang udah saling support Dan berarti ya. ya iya, saling support. Terus mungkin karena ya good aja. Kalau kita baik, pasti ya jadinya baik juga. Berarti Pecil baik. Karena aku ngerasanya enggak sih, maksudnya orang-orang ini tuh mereka kan berlaku baik ke aku. Mungkin aku ada kebaikan kembali kepada mereka. Bukan gara-gara aku yang baik. Di usia yang sekarang menurut Pecil gaya berkomunitas ada perubahan nggak sih dibanding Banyak dulu-dulu? banget sih. Gimana tuh? Jangan kan gaya berkomunitas, gaya berteman aja udah nggak berubah sih sebenarnya. Kalau gaya berkomunitas hampir gak punya komunitas. Apa ya, sekarang nggak punya tempat berkomunitas lagi kan, kayak udah habis masanya kali ya. Maksudnya nggak ikutan komunitas apapun lagi sekarang, foto analog gue komunitas sudah bubar. Terus paling foto emperan, bukan komunitas, itu kayak kumpulan gitu ya. Kumpulan orang? Maksudnya nggak punya, ya kumpulan aja. Sekarang nggak bisa bilang fotografer. Maksudnya kumpulan aja, kumpulan orang kan. Terus komunitas apaan, nggak, kayak aku nggak punya komunitas lagi, nggak pernah gabung sama komunitas apapun lagi, dan bertemannya sama itu lagi aja, nggak ikutan komunitas atau grup apapun lah, kecuali grup grup grupnya game gitu, itu nggak sih? Masuk kali ya. Tapi kan itu jauh, ya udahlah, jangan dibahas itu, main game doang kan. Kalau Tapi ya itu, ya. zaman aku kenal Pecil kan Instagram masih gede ya pengaruhnya dan komunitasnya berasa. Ada WWM juga kan tiap tahun, sekarang udah nggak ada. Sekarang kan Instagram udah jualan kan, nggak support komunitas lagi. Kalau menurut Pecil apa yang bedanya sekarang kita bermain Instagram dengan zaman-zaman 2015 dulu? Sebenarnya kalau misalnya kita Instagram, apa ya, kalau kita ngebangun dari dulu sampai sekarang terus bisa followersnya gede, akun sepertiku pun bisa jualan. Jualannya maksudnya bukan dalam hal barang gitu ya, tapi bisa hal jasa. Sebenarnya oportunisnya sekarang lebih besar dibandingkan dulu. Kalau dulu kan kita benar-benar nggak bisa berjualan. Kalau misalnya kalau karya bisa satu foto gitu, aku tuh bisa jual foto aku satuan di Instagram. Itu mendukung artis sebenarnya. Gimana cara kita ngelihatnya aja kan? Ya. Artis tuh, artis kayak siapa gitu, udah atau siapa tuh dalam hal foto tuh sekarang didukung sebenarnya. Kita bisa jual print atau jual apa namanya? Ya yang kalau foto beli print atau bentuk yang lain-lainnya gitu dari Instagram bisa, selama si ini kita masih gede gitu. Makin gede kan makin banyak followers, makin banyak engagement, penjualan foto-foto kita makin gampang harusnya ya. Kayak misalnya kalau aku mau jual buku sekarang, harusnya kalau aku hubs aku lebih gede, harusnya lebih gede lagi daripada dulu penjualan buku aku sekarang. Karena kan kalau dulu aja bisa sampai segitu, sekarang udah didukung lagi dengan beberapa ini dari Instagram, harusnya lebih gede lagi. Tapi kan nyatanya karena udah nggak fokus di situ, malah Instagram aku kayak kena shadow ban deh. Soalnya si like-nya tuh dikit banget ya sekarang. Kayak aku, kalau dulu aku bisa nyentuh di 300-500 like, sekarang 100 like aja udah susah banget. Sama. Kayak dulu followers aku lebih dikit, tapi bisa nyentuh sampai 500.
700 pernah, 800 pernah gitu. Tapi kok sekarang 100 aja udah, wah ini bagus, 100 ini keren. Maksudnya makin sulit lah. Apa karena fitur story, reel, itu ngaruh nggak sih? Ya ngaruh. Tapi mungkin emang kan karena kalau sekarang sih algoritmanya Instagram di up dari yang paling banyak engagementnya kan. Sedangkan aku mungkin engagementnya kecil gitu ya. Jadi ya udah makin tenggelam sama yang engagementnya tinggi dia makin naik. Sedangkan dulu kan algoritmanya ya udah fresh from the oven aja sesuai timeline waktu ininya aja. Apa sih? Waktu uploadnya. Real time. Sedangkan jadi real time gitu. Kalau sekarang kan enggak. Bisa aja posting 3 hari yang lalu karena engagement tinggi masih muncul di atas. Sedangkan yang sejam atau baru posting udah langsung tenggelam. Ya mungkin Instagram aku kayak gitu ya. Ya udah. Ya aku juga ngerasa kayak ya sudah lah. Di fase umur yang sekarang kan udah umur 8 udah nikah. Secara berkarya apa yang bisa terasa berubah di visual atau di hal yang lain dari cara berpikir berkarya apa yang berubah? Belum ada sih kalau yang berubah mah. Kalau dalam hal berkarya, soalnya kan maksudnya belum kelihatan karena kan ya udah gitu. Aku tuh masih motretnya belum fotonya tuh belum kekumpul satu bundel, jadi belum kelihatan polanya, masih satuan. Makin sepi doang ya, makin nggak pernah. Kalau dulu ada satu orang kali satu muncul. Kalau sekarang mostly nggak ada. Ya udah sebenarnya itu. Sama makin sulit motret Kenapa? Karena jadi kayak pengennya tuh motretnya di luar aja terus. Di luar negeri. Oh, sombong ya? Bukan gitu, maksudnya ada apa ya? Jadi kok motret di situ enak banget. Bedanya apa? Kalau di Indonesia, mungkin itu akunya kurang jago aja sih. Aku nggak bisa bilang kayak akunya. Nah soalnya gini, kalau aku pikir-pikir kan kayak misalnya aku sering lihat karya-karyanya Om Chris, Om Sam, tuh mereka datang ke pasar, terus datang ke ribuh gitu kan. Pasar tuh sangat ribuh gitu. Dan mereka tuh bisa ngambil foto yang begitu indah gitu. Bisa lihat gitu, ada kejadian, ada momen itu. Sedangkan aku tuh enggak. Kayak ya mungkin emang akunya aja kurang jago untuk di sini. Kurang jago untuk Indonesia dan Iya. Ya, foto di Indonesia itu sulit. Harus punya apa ya? Taste, terus punya benar-benar empati yang sangat tinggi, bisa ngelihat oh itu indah tuh, itu bagus tuh bisa itu hebat loh. Gak semuanya bisa melakukan hal itu. pas motret di Jepang apa ya rasanya yang beda? Dari berbagai hal. Warna-warnanya pastel semua, jadi enak. Itu emang warna alami dari keadaan mataharinya mungkin ya? Iya, emang bagus aja sih menurut aku mah. Ya udah. Itu apa tuh? Kalau cuanki. tukang cuanki. Kangen makan Biasa ya, cuanki. namanya juga rumah di pinggir jalan. Cuanki itu enak loh. Di sini nggak ada cuanki malah. Ya. Ya kan di sana, mohon maaf ya, di Padang, bukan Iya. di Bandung, mohon maaf. Iya. Itu yang saya kangenin dari Bandung, ada cuanki. Cuanki, cilok. Bentar dulu, kalau di Padang, sotonya manggil apa? Soto, nggak mungkin soto Padang. Soto aja. Soto. Oh iya benar, soto aja ya. Kalau di sini tuh jarang ada rumah makan aja. Nggak ada Padang-Padang ya? Rumah makan Padang nggak ada. Ya. Rumah makan. Oke. Kalau ini sih yang ada Padang-Padang. Kalau mie nggak ada. Saus Padang nggak ada, berarti saus doang. Balik ke perbandingan daerah deh, Jakarta Bandung. Secara itu kan tadi secara circle sosialnya kan yang bercerita. Kalau dalam daily misalnya, daily kan sama stranger, sama orang-orang umum yang Jakarta, dibandingin Bandung apa yang Becil rasain?
yang Maksudnya beda gitu. gimana tidak? Kayak misalnya di Bandung kita kan lewat di gang, punten, mangga, mangga. Heeh. Ke Jakarta kan nggak ada yang begitu ya. Kayak gitu misalnya dari Ya aktivitas. udah. Ya udah nyosor aja. Apa apa yang bedainnya? Hmm, ya paling yang tadi ya kalau misalnya kita mau lewat tuh pasti kita punten Ah, gitu. Kalau di situ kan cuek, ya udah gue lu ya udah ya udah. Sebenarnya kalau dalam hal kayak gitu tuh aku cocok ya. Aku suka seperti itu kan. Tapi bukan ya jadi kayak nggak ada basa-basinya, ya udah cabut cabut gitu kan. tapi Terus nggak, kecil tongkrongan nggak kok pamit biasanya, nggak pernah cabut-cabut aja. iya itu kan kalau di Bandung mah dikeplak kepala Oh, kalau di pamit keles Bandung. gitu kan. Ke Jakarta nggak pamit? Kalau di Jakarta ya paling yang kenal aja gue balik ya udah Oh, di situ kan cabut. Kalau di Bandung kan set begini dulu gue balik ya salaman dulu satu-satu. iya benar-benar. Santuy banget ya. Kalau di Bandung harus gitu, kalau Jakarta kan udah gue balik ya udah cabut beres ya. Kadang tiba-tiba hilang nggak bisa gitu kan ya. Maksudnya nggak semuanya buruk lah dari Jakarta, ada yang menyenangkannya juga, nggak cuman gitu gini aja. Mungkin akunya doang nggak bisa fit in ke sana, bukan gara-gara Jakartanya. Berarti masih Bandung yang ternyaman ya untuk tinggal dan berkarya. Kalau masalah itu kayaknya iya, tapi belum pernah nyoba ke kota lain ya, buat yang maksudnya tinggal secara lama, Hmm, hampir diam gitu ya berapa bulan, setahun lah gitu, belum pernah, jadi ya masih belum tahu. Mungkin nyobain pindah ke Jogja mungkin, baru tahu perbedaannya. Kan banyak yang bilang katanya kalau Jogja tuh ada aura-aura untuk berkarya lebih kencang gitu kan. konon katanya Ya begitu. kalau misalnya, iya, iya. Kalau dalam hal berkarya, pengen berkarya, menghasilkan karya, katanya di Jogja lebih menyenangkan. Layak Ya, dicoba kayaknya. berkarya mah mungkin, kalau saya berkarya mah mungkin lebih kecocokan orangnya aja. Hmm, Mau dimanapun juga bisa. Udah di Padang berkarya, nggak kayak di Bandung. masa sih Dak? Kayak lebih aktif kalau di Padang tuh deh. Aktif tapi berkaryanya nggak kayak di Bandung. Hmm. Keresahannya Saya nggak kan ada, kurang. sampai bikin, kalau di Padang kan sampai bikin komunitas apa Bukan aku yang bikin, aku diajak. gerakan-gerakan. Oh itu beda, Oh, ini aja ya. diajak. Itu maksudnya ada gitu, ada pergerakannya gitu. Kalau di Bandung atau sih Bandung mungkin Ada, sekarang lagi sepi kali ya. sepi. Lagi sepi, jadi ya belum muncul. Ada sih pergerakan mah, mungkin akunya aja yang nggak diajak. Kalau yang dulu pergerakan-pergerakan di Bandung udah pada nikah. Iya, itu kan mungkin seumuran kita ya. Iya, iya. Itu kan emang harus begitu ya. Mungkin orang-orang yang seumuran kita tuh udah beda lagi, concernnya beda lagi. Jadi Hmm, kita ngerasa kayak kita kurang mungkin karena concernnya udah berubah. Orang-orang iya. udah mulai berkeluarga, punya anak, nyari duit. Mereka, Sedangkan orang-orang bawa pergerakan pasti orang-orang yang maksudnya nggak punya tanggungan seperti itu, kayak anak hmm. kuliahan mungkin ya, anak kuliah, SMA gitu. Kalau mereka kan masih tanggungannya belum sebanyak itu gitu. Jadi masih bisa tuh bawa-bawain yang kayak gitu. Terus kalau misalnya bikin buku foto lagi, capaian apa yang pengen Bacil kejar? Atau ada project apa yang pengen dibikin dalam dalam imajinasi liarnya dalam berkarya? Mau motret sebanyak-banyaknya aja, tapi belum tahu mau dijadiin apa. Entah itu buku, entah itu apa, belum tahu. Masih bingung. Ya udah, jadi jalanin. Maksudnya motret dulu sebanyak-banyaknya. Berarti motret udah berapa lama, Bacil? Motret kalau sekarang 2022 ya. Mau masuk 2022 kan. Dari 2008 aja ya. Biar gak kayak lama banget. 2008, 14 tahun dong. 14 tahun dah. Lumayan Masih lama masih itu. gini aja ya. Masih Apanya sih gini-gini gini? aja ya Allah. Ya gini-gini aja lah ya.
Coba apa coba? Orang mah kalau udah motret 14 tahun tuh punya solo exhibition, Oh, belum ya? terus udah pameran di mana-mana, udah punya project macam-macam. Kan kalau aku nggak ada. Buku foto kan udah satu. Ya kan project masih dikit. Apa mau pameran belum pernah. Pameran solo belum pernah. Kolektif kan udah Kalau beberapa kolektif kali. mah udah berkali-kali. Tapi maksudnya yang solo belum pernah. Maksudnya orang yang aku tuh sempet malu bah kalau misalnya ditanya udah motret berapa lama, pengen deh jawabnya cuma setahun. Soalnya pencapaiannya kayak lu udah motret 14 tahun terus lu belum ngapa-ngapain, kemana ya lu gitu. Waktu lu dipakai buat apaan gitu. Gak apa-apa. Kayak gitu. Tapi balik lagi sih sebenarnya aku motret itu bukan buat, jujur ya dulu tuh motret bukan buat jadi pameran gitu aja, ngisi pameran, Hmm. bikin buku gitu. Aku nggak gitu sebenarnya. Aku tuh cuma benar-benar kayak menyenangkan diriku aja. Ya, kebetulan ada orang yang suka, alhamdulillah. Gak ada yang suka juga, it's okay. Karena Eh, tujuanku adalah menyenangkan diri sendiri. kalau Udah, dihitung-hitung, nyampe situ pernah aja. nggak Pecil hitung-hitung semenjak pakai analog udah habis berapa duit? Tahu, wah itu udah banyak banget. Mana dulu kayak orang gila lagi. Dulu mah masih murah ya. Soalnya kan tahun Hmm. 2008 itu masih, aku ingat banget dulu di Seni Abadi nyuci cuma 10.000. Nyuci nyuci dan scan 10.000. Oh iya 10.000. Sekarang Gila 100 murah banget. ribu ya? Iya. Terus roll film hanya 25.000. Ya masih oke lah untuk oke gitu, roll film fresh Supriya tuh 25.000 dulu pernah. Terus naik jadi 35. Terus nyucinya 15.000. Hmm. Ya nggak kehitung gitu. Mau motret tiap hari roll satu juga masih oke, masih murah. Karena kan Ya. dulu uang jajannya masih bisa lah. Ya udah yang penting ongkos doang, makan dari rumah, sisanya roll film sama biaya nyuci. Mana dulu pas aku sempet di ini ya, punya temen ada lab gitu, punya scanan dan lab dia nyuci. Jadi aku cuma nyuci doang, nyuci itu dulu nyuci di Seni Abadi cuman 7.000 deh kalau nyuci doang nih. Scannya tuh di di scanan dia, temanku itu. Ya udah di situ jadi gratis. Bayarannya adalah nge-scanin barang orang yang nyekan di dia. Oh, sering bantu gitu ya, asik dong. Iya. Nah, jadi ya udah. Dulu maksudnya ngerasa sangat-sangat murah kan untuk motret. Dia gila. Tiap hari motret aja. Tiap hari motret bisa sehari 2 roll bisa. Pagi 1 roll, malam sore 1 roll. Karena kan ngejar pokoknya pokoknya tuh setiap golden time Bandung ambil gitu. Hmm. Bahkan tuh dulu zaman-zamannya 2010 ke bawah ya kayak 2008, 2009 tuh menurutku Bandung tuh lagi bagus-bagusnya ya. Jadi motret jam 12 siang dulu di dekat. Jadi aku kan dulu SMA-nya di tengah kota Bandung ya, dekat Taman Lansia. Motret tuh di situ tuh sama teman-teman gitu. Itu bagus, cahayanya bagus, apa-apa bagus, enak gitu. Kalau sekarang kan gila, kotor banyak banget orang. Kalau dulu mah kagak sepi. Karena kendaraan udah Daerah banyak. Cisangku itu, iya. Daerah Cisangku itu dulu rumahnya kan rumah-rumah zaman dulu ya, bagus gitu. Hmm. Nah, aku tuh sering motret daerah situ. Ya, ya udah gitu. Maksudnya emang dulu tuh mau motret jam berapapun bagus dan dimaksimalkan karena kamera analog saat itu sedang ditinggalkan, tuh film jadi kayak nggak ada harganya. Ya udah, kadang-kadang tuh dikasih sama misalnya datang kemana gitu ke nyuci, terus dia bilang udah nih ambil aja udah mau expired. Gitu. Nyuci malah dapat roll film kan. Iya, asik tuh. Nah, gitu. Terus, Iya, jadi ya ya udah gitu. Makanya motretnya gila-gilaan. Kalau disuruh hitung berapa ya bingung lah. Itu aja klisenya aja ada satu kotak gede gitu, bingung. nah, spot favorit motret di Bandung di mana? Di mana ya? Kalau ABC. kalau sekarang mah nggak nggak suka. Jujur kalau aku nggak bisa tuh ngambil kayak gitu. Ngambil di Kenapa? daerah situ. Kenapa? Tahu ngerasa kayak kurang gitu. Aku maksudnya aku kurang gitu, kurang bisa.
Feel-nya kurang dapet. meresapinya kurang. Feel-nya kurang dapet. Heeh. Meresapinya kudu gini ya? Kalau ya pokoknya kok gitu. Belum aku tuh nggak bisa ngambil itu jadinya. Jadi ya udah. Kalau sekarang mah di ini ya daerah ya itu tadi Cisangkuy terus Sangkuriang ke atas gitu tuh. Kayaknya daerah-daerah situ kalau aku sekarang. Menurutku yang bagus ya itu. Tapi emang gaya motretku juga berubah kan, dari dulu mah begitu sekarang jadi gitu. Kalau dilihat dari Kalau Instagram aku tuh berubah banget kan. dulu pas kenal awal masih ada kesan gloomy kan di foto-fotonya. Visualnya masih visual-visual yang cukup puitis lah. Sekarang tetap puitis, tapi lebih tenang. Visualnya juga lebih mudah diterima buat banyak orang. Apa faktor kedewasaan ngaruh? Pasti itu. Kalau kita makin lama berkarya, pasti ada faktor-faktor pendewasaan. Karya jadi lebih mature gitu, pasti lah. Kayak nggak cuma aku doang, pasti setiap orang akan mengalami itu sadar gak sadar. Ya. Tapi aku lihat Pecil ada faktor lain ketika fotonya mulai berubah. Apa tuh? Semenjak ketemu suami. Nggak juga. Aku yang ngeliatin. Ini kan orang ekster dari luar Pecil yang ngeliat. Gimana Pecil berkali ya. Kalau Pecil mungkin nggak menyadari kan. Kalau aku ngeliat ketika ketemu Andri udah pacaran berasa beda. Lebih tenang Pecil. Kayak udah ada dapet sandaran. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ini nggak tahu juga sih. Jadi kayak apa faktor karena sering nongkrong gitu barengnya. Jadi teman setongkrongan ton ininya ton apa sih ton fotonya sama nggak sama sih 11-12 lah mirip-mirip gitu ton Jepang gitu ya setongkrongan semua sama sekarang nggak tahu sih itu faktor apa padahal motretnya beda kameranya juga itu masih ada beda tip lah. Khusus atau memang ada film khusus yang dipakai? Nggak ada, kebetulan aja hasilnya begitu. Nggak tahu sih. Tips khususnya apa ya? Roll filmnya pasti orang maksudnya roll film yang aku pakai tuh orang pasti pakai. Karena kan ya aku kan pakainya C200. Kalau nggak C200 industrial. 100, 400 boleh apapun lah. Kalau Superia tuh nggak pakai lagi bukan gara-gara sosokan. Nggak nemu lagi roll filmnya. Terus aku makanya yang fresh. Duh ini gak tahu. Aku jadi nggak tahu apa yang bedain paling ya itu mungkin kalau misalnya di kamera analog di fotografi lah ya di fotografi kan paling ngaruh adalah di lensanya ya ya mungkin sekarang karena aku upgrade lensanya jadi lebih proper dibandingkan dulu aku yang dulu ya maksudnya jadi kan makanya hasil fotonya jadi lebih baik juga ya karena upgrade si device si kamera upgrade terus si lensanya upgrade jadi ya makanya hasilnya juga upgrade. Dulu Pecil pakai ini juga kan Pentax K1000. Iya, dulu pakai Pentax, terus ganti FM2. Terus sempat ganti jadi FM3A. Terus FM3A. Ganti lagi jadi Leica. Leica paling lama. Paling nyaman. Nggak sih paling lama. Iya, paling nyaman. Tapi itu balik lagi ya. Sebenarnya waktu itu paling seneng sih pakainya FM3A. Cuman ya? punya masalah di mata. Jadi aku tuh nggak bisa ngefokusin, nggak fokus. Viewfindernya atau memang jadi, lensanya? Enggak kondisi mataku, Nah kayaknya pas mikir-mikir, kayaknya nih harus pakainya yang ini deh rangefinder. Udah pakai rangefinder lah. Jadi ya waktu itu kan kebetulan dari rangefinder kemana nih yang paling pengen gitu ya udah pakainya Leica dulu mah sempat ada pilihan gini malah jadi pas mau beli kamera itu tuh kan udah ngumpulin uang nih sekian lama ngumpulin uang terus beli kamera nih beli yang mana ya pilihannya itu 2 mau Hasselblad yang 503 atau mau Leica gitu. Terus ya udah karena kondisi tangan saya yang kecil-kecil ini ya kalau pakai Hasselblad hunting kayaknya patah ya tangan saya. Udah akhirnya pakai Leica. Udah deh beli Leica jadinya.
Padahal mah kalau di ini lagi pengennya tuh hasilnya dulu tuh aku selain pengen upgrade si kamera ya, Hmm, pengen ngasilin foto-foto yang beda banget dari sebelumnya, dari aku yang dulu gitu, yang sebelum-sebelumnya kan udah motret lama ya dulu, kayak itu aku beli sekitar tahun 2018-an. Aku motret udah dari 2008, berarti udah hampir 10 tahun kan. So aku ada masa di mana aku tuh pengen bikin satu foto yang pingin berkarya tuh bentuknya beda gitu. Makanya aku dulu mikirnya pengen medium format. Karena pengen bikin karya yang beda. Benar-benar bikin foto yang berbeda dari yang 10 tahun berjalan ini. beda secara visual atau beda secara Nyarilah konsep? secara visual pasti berbeda. Kan medium format Hmm, tuh ada ber- efek-efek yang nggak bisa didapatin berdimensi, kan sama full. berdimensi Iya, dia. iya. Nah makanya aku pengen tuh punya kamera kayak gitu. Tapi itu balik lagi, aku bakal dulu nih kalau dibilangnya, aku bakal lebih jarang motret dibandingkan sekarang. Kalau aku pakainya medium format karena itu berat banget, affordable banget. Kalau sangat-sangat tidak affordable untuk dibawa kemana-mana. Riwuh gitu, paciwuh. Pas lagi ada momen, ya, aduh, udah hilang momennya, udah ada cabut deh. Nah, hal menarik Akhirnya udah pilih Leica. sebagai pengguna Leica menurut kecil setelah jadi pengguna, apa yang membuat Leica itu jadi rasa lebih mahal, lebih istimewa dibandingin Jir yang lainnya kameranya? Emang secara sistem lebih mudah digunakan. Memang maksudnya ini tuh pas pakai sistemnya enak banget. Mulai dari ngefokusinnya gampang, lebih buat orang kayak aku itu sangat-sangat mudah, terus gak pernah gak fokus juga kan sekarang. Terus framingnya oke gitu, enak, compact juga kan. Terus sebenarnya mah yang paling berbedanya yaitu hasil dari fotonya karena menggunakan kamera ini. Kan hasil fotonya jadi lebih apa ya? Apa yang bedain? Lebih si si itunya lebih apa gimana sih ciri khasnya Leica apa kan? Aku susah jelasin ya gimana. Pokoknya kalau misalnya hasil fotonya tuh lebih en enak buat aku sih. Aku sesuai yang apa aku kejar, nah itu ada di situ. Makanya aku pakai Leica dan merasa puas. Ada di situ semua. Kalau Enak build sih. quality, Build quality pasti lebih baik lah. Udah jelas hmm, itu mah. Kita kalau misalnya nanyain build quality-nya kamera analog, terus ininya berlawanan sama Leica. Apalagi dulu kan aku dari FM3A ya pindah ke Leica. Udah beratnya beda, dalemannya beda. Lebih stabil kan kalau Leica dia berat banget ya sebenarnya. Apalagi dulu, apalagi aku pakai lensanya lumayan rada gede, jadi makin berat. Si FM3A nggak terlalu berat, masih lumayan lah. Masih buat cewek tuh lumayan ringan kalau FM3A. Tapi itu balik lagi, mata aku tuh kayaknya nggak bisa deh buat ke SLR pakai ya, bukan kacamata FM3-nya, dong, tapi SLR kacamata dong. nggak enak dah pakai motret pakai kacamata tuh Enak, kayak enak. pas lagi ngakak Enggak, cobain, ada cobain. kok ada gininya. Cobain, lama-lama juga nggak terbiasa. Jangan ditempelin ke viewfinder dong kacamatanya. Iya kan, dulu pas lagi pertama kali nyobain motret pakai kacamata kan, pas lagi gini, aduh duh, nabrak kan, belum biasa kan karena biasanya sampai gitu kan, Kasih jarak dong gitu ya satu udahlah. satu jari. Nah itu maksudnya ada yang kayak gitu gitu. Tapi aku susah juga kalau pakai kacamata. Mata aku kan minusnya udah lumayan ya, udah 6,5. Pakai kacamata tuh tebel banget. Sampai di sini Bahaya, ya, suka ada bekasnya. bahaya gitu kalau dibiarin. Oh, sampai bekasnya di sini ya Allah. Kecil, nggak berasa nih udah sejam kita ngobrol. Ini pertanyaan terakhir yang Mm-mm. personal. Ada apa tuh? Personal ini. Apa akhirnya yang membuat Kecil berhenti di suami? Lah, Aku lumayan paham sedikit lah tentang perjalanan romansa Kecil, tapi nggak banyak lah. Apa akhirnya yang membuat Kecil nah, berhenti di suami? kayak ya udah nemuin aja. Nah, susah dijelaskan karena kayak ya udah gitu kayak oh ya udah nih bisa nih hidup sama orang ini seumur Hmm, hidup gitu. poin-poin penilaiannya apa Udah. aja?
kalau maksudnya kalau milih seseorang gitu, aku susah mempoin-poinkan ya. Karena ya kalau misalnya dipoin-poinin ya ada yang kurang, ada yang lebih, terus what's the point? Sama halnya Misalnya kayak kita Pecil juga ngelihat begitu kok. sikapnya, perjuangannya dan lain-lain. Jadi di situ Pecil bisa ambil acuan gitu atau patokannya nggak dari hal-hal apa misalnya. Mama nggak pernah ngeliat yang kayak gitu, dah. Kalau misalnya ngomongin soal perjuangan, aku yakin semua laki-laki di dunia ini melakukan perjuangan. Asik. Masa iya? Iyalah, bener kan? Tapi masalahnya adalah kita bisa nggak sama dia seumur hidup? Bisa nggak nih, mampu nggak nih sama dia seumur hidup? Gue sama dia, udah. Poinnya adalah itu, bisa nggak kita sama dia seumur hidup? Mampu nggak kita bertahan sama dia seumur hidup? Karena kan nggak cuma sehari dua hari. Keren, Poinnya keren, itu, keren. karena kalau ngomongin perjuangan, semua orang juga berjuang. Laki-laki, perempuan, sama. Nggak ada yang nggak berjuang. Memang kita lagi nyari duit, kita kerja tiap hari. Kan perjuangan nyari uang buat hidup. Oke, Kalau jawabannya masalah menarik. nikah mah jangan pilih itu. Ya kalau kita mikirin soal dia orangnya berjuang kayak ya, semua orang juga berjuang, terus kucing juga berjuang, dia nyari makan. Oke, nuhun pisan Pecil, thank Nah, you. Salam buat Andri juga sama keluarga di sana, sehat selalu. Selamat sore. ya, Thank you, thank you. ya